Perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum melalui penerbitan surat saham. 1. Berbentuk badan hukum terpisah dari pemilik dan merupakan para pihak dalam kasus hukum. 2. Dilindungi oleh undang-undang dan negara. 3. Keberlangsungan usaha tidak terpengaruh oleh kondisi pemilik, seperti meninggal dunia. 4. Reputasi yang lebih kuat dan diakui oleh sejumlah pihak penyedia fasilitas pendanaan, seperti perbankan atau pasar modal. 5. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemilik atau investor. Jenis-jenis saham ada dua. Satu, saham biasa atau disebut juga ordinary share. 2. Saham preferen atau disebut juga preference stock, yang dimana saham biasa merupakan kepemilikan perusahaan residual karena menanggung seluruh risiko kerugian, menerima manfaat terbesar atas sukses perusahaan, tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi hasil penjualan aset. Sedangkan saham preferen timbul karena kontrak dengan pemegang saham yang bersedia mengorbankan beberapa hak tertentu untuk mendapatkan kepastian hak atau privilege lainnya, seperti prioritas pembagian saham. Contoh kasus penerbitan saham biasa dengan nilai nominal. PT Wicaksono menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 dan pada tanggal 2 Januari 2016 dijual 5.000 lembar saham dengan harga 10.500 secara tunai. Untuk menentukan nilai nominal, kita menjumlahkan nilai saham yang tersisa, yaitu 5.000. Kenapa 5.000? Karena pada tanggal 2 Januari PT Wicaksono menjual 5.000 saham, sedangkan dia menerbitkan 10.000. Jadi 10.000 dikurang 5.000 hasilnya adalah 5.000, sehingga untuk mencari nilai nominalnya 5.000 dikali dengan harga saham per lembar yaitu 10.000, maka menghasilkan nilai nominal 50 juta. Sedangkan untuk nilai jual itu ada 5.000 lembar saham dikali dengan harga jual sebesar 10.500, menghasilkan 52.500.000. Ada premium on common stock sejumlah 2.500.000. 2.500.000 ini merupakan selisih antara nilai nominal dan nilai jual dari saham PT Wicaksono. Maka, jurnal yang diperoleh adalah cash sebesar 52.500.000, common stock 50 juta, premium on common stock 2.500.000. Kita masuk kepada contoh kasus kedua untuk penerbitan saham biasa dengan tanpa nilai nominal. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Yang pertama, perusahaan terhindar dari liabilitas kontingensi. Yang kedua, perusahaan maupun investor terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai atau nilai wajar pasar. Contoh kasusnya adalah PT Anggoro menerbitkan 10.000 lembar saham biasa namun tanpa nilai. Kita garis bawahi tanpa nilai. Harga penerbitan saham 10.000 per lembar. Dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Kemudian, pada tanggal 2 Januari, perusahaan mencatat penerbitan saham tersebut dengan jurnalnya. Nah, jadi di sini kita akan mencari jurnal apa yang cocok atau bentuk seperti apa sih jurnal yang cocok dengan penerbitan saham tanpa nilai nominal. Setelah kita mengetahui jurnal apa yang akan dibutuhkan pada transaksi ini, maka bisa dicatat jurnalnya yaitu cash di sisi debit sebesar 50 juta dan saham biasa di sisi kredit sebesar 50 juta. Penerbitan saham biasa dengan tanpa nilai nominal tetapi memiliki nilai yang ditetapkan. Contoh selanjutnya, PT Anggoro menerbitkan 10.000 lembar saham biasa namun tanpa nilai. Harga penerbitannya adalah 10.000. Dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Pada tanggal 2 Januari, manajemen memutuskan saham adalah 1.000. Perusahaan mencatat penerbitan saham tersebut dengan jurnalnya yaitu cash di sisi debit sebesar 50 juta, saham biasa sebesar 10 juta di sisi kredit, dan agio saham sebesar 40 juta di sisi kredit.
Agio saham ini atau premium on common stock itu merupakan selisih antara saham dengan kas. Jadi diperolehlah harga dari agio saham. PT Wicaksono melaporkan saldo yang berhubungan dengan saham biasa sebagai berikut. Common stocknya atau saham biasanya senilai 1 miliar. 1 miliar ini merupakan harga dari saham per lembar 10.000 dikali dengan nilai nominal 100.000 share outstanding. Jadi menghasilkan 1 miliar. Yang kedua, ada premium on common stock atau agio saham senilai 15 juta. Pada tanggal 1 Juli 2016, sejumlah 5% atau 5.000 lembar dari saham yang beredar dibeli kembali dengan kurs 103%, provisi dan materai senilai 250.000. Maka, kita akan mencari dahulu bagaimana perhitungan yang sesuai dengan contoh soal kita ini. Setelah itu, baru kita bisa menentukan jurnalnya. Untuk perhitungannya, yang pertama bisa kita lihat ada harga kurs, yaitu 103% dikali dengan 5.000 dikali dengan 10.000. 103 ini adalah harga kurs, 5.000 ini adalah jumlah sahamnya, sedangkan 10.000 adalah nilai saham per lembar. Jadi kita kalikan semuanya, 103% dikali 5.000 dikali 10.000 menghasilkan 51.500.000. Pada soal bisa kita lihat terdapat provisi dan materai yang mempunyai harga. Ketika kita mempunyai komponen-komponen lain, maka harus kita masukkan karena itu bisa berdampak untuk pengurangan pada saham kita atau penambahan. Jadi kita masukkan juga provisi dan materainya senilai 250.000 sehingga itu akan menambah jumlah uang yang harus kita bayarkan untuk saham tersebut, sehingga harga kurs dan provisi dan materai tadi kita jumlahkan akan menghasilkan jumlah yang harus kita bayar sebesar 51.750.000. Selanjutnya, kita mencari nilai sahamnya. Nilai saham 5% itu 5.000. Kita masuk ke nilai nominal, yaitu 5.000 dikali 10.000 menghasilkan 50 juta. Untuk premiumnya sendiri itu ada 5% dikali dengan 15 juta. 15 juta ini tadi kita dapatkan dari premium on common stock atau agio saham, sehingga menghasilkan 750.000. Jumlah inilah yang akan kita bayar, 50.750.000. Nah, dari sinilah kita bisa membuat jurnalnya, di mana jurnalnya itu ada common stock atau saham biasa senilai 50.000, premium income stock sebesar 750.000, retained earning sebesar 1 juta, dan untuk kasnya 51.750.000. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, ada PT Anggoro melaporkan saldo yang berhubungan dengan saham preference sebagai berikut. Preference stock dengan jumlah nominal 100 juta. Diskon on preference stock itu ada 1 juta. Pada tanggal 1 September 2016, sejumlah 10% atau 100 lembar dari saham preferen yang beredar tersebut dibeli kembali dengan nilai kurs 102, provisi dan materai 50.000. Sama seperti contoh soal yang tadi, pertama-tama kita mencari perhitungannya. Untuk soal ini, harga kursnya kan 102, jadi untuk mencari harga kurs tadi 102%, kita kalikan dengan 100. Kenapa 100? Karena pada tanggal 1 September sejumlah 10% atau 100 lembar dari saham preferen dibeli kembali. Nah, jadi 100 ini adalah jumlah nilai saham yang dibeli kembali pada tanggal 1 September dikali dengan jumlah nilai nominal sahamnya itu 100.000. Maka kita dapatkan hasilnya 10.200.000. Untuk provisi dan materai, kita tambahkan juga ke dalam perhitungan kita yang jumlahnya 50.000, sehingga kita bisa mengetahui berapa sih jumlah yang harus kita bayar. Jumlah yang harus kita bayar itu sebesar 10.250.000. Untuk nilai sahamnya sendiri itu ada 10% atau 100 lembar.
Untuk nilai nominalnya 100 lembar dikali dengan 100.000, maka kita mendapatkan nilai nominal sebesar 10 juta rupiah. Untuk diskonnya ada 10% dikali dengan 1 juta. 1 juta ini merupakan diskon on preferred stock. 10% ini merupakan jumlah dari saham preferen, yaitu menghasilkan sebesar 100.000, sehingga untuk nilai yang dibayarnya, nilai nominal tadi kita kurangkan dengan diskon, menghasilkan jumlahnya sebesar 9.900.000, sehingga kita mendapatkan jurnal yang akan kita buat pada perhitungan kasus kedua ini. Ada preference stock di sisi debit sebesar 10 juta, retained earning sebesar 350.000 di sisi debit, cash 10.250.000 di sisi kredit, dan diskon on preference stock sebesar 100.000.